Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Seru Lawan, channel inspirasi motivasi dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru subscribe ke channel ini, seperti biasa selalu Insan ingatkan untuk subscribe guys. Buat yang mau, buat yang nggak mau ya nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita sama-sama belajar, sama-sama dapatkan ilmu. Dan agenda Insan hari ini tuh sterilisasi guys. Di sini udah jalan 3,5 jam guys ya. Biasanya Insan 2,5 jam. Ini kita lebihkan lah ya guys ya, karena cuaca di sini hujan terus guys, sudah 2 hari nggak ada panas. Terpaksa kita pakai bantuan oli ya guys ya. Ini untung ada oli guys, kalau nggak ada oli ini kita wah susah ya guys ya. Nah jadi untuk tema video kita pada kesempatan kali ini tuh guys, Insan mau membalas pertanyaan subscriber ya guys ya. Nggak tahu lah entah udah subscriber entah belum, yang penting dia komentar lah ya guys ya, komentar di YouTube Insan. Nah jadi pertanyaannya, bang, berapa lama jamur itu tumbuh setelah panenan pertama ya guys ya. Banyak yang bertanya-tanya seperti itu guys ya. Ada yang bertanya-tanya seperti itu dan kita jawabnya itu bingung guys. Karena apa? Karena kan ya kita ambillah rata-rata biasanya bang, jawab panenan kedua itu di hari ke-10 atau sampai ke-15. Paling lama sih molor ke 20 hari, itu pun jarang lah ya guys ya. Kalau cuaca bagus dan penyiraman bagus dan bibit bagus juga itu ya paling lama itu 15 hari. 15 hari dari panenan pertama. Nah itu guys. Tapi kalau misalkan kita mau menjawab dengan data, dengan ilmu guys, itu nggak bisa kita tentukan. Bisa saja itu nggak ada lagi panenan kedua. Karena apa? Karena jamur tiram ini panen berdasarkan nutrisi yang ada di backlognya guys. Jadi kalau misalkan di panenan pertama aja lah, dia udah menghasilkan jamur sekitar hampir 2 on, sedangkan backlognya itu kecil, mungkin beratnya cuma 1,3 atau 1,2. Nah bisa jadi itu di panenan keduanya itu nggak ada lagi guys, ataupun ya lama sekali nunggu nutrisinya terkumpul lagi guys. Nah itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, kenapa panenan keduanya lama itu bisa jadi kumbungnya itu yang terlalu panas ataupun terlalu pengap. Jadi setelah panen dia jarang ataupun lama lagi dia tumbuhnya guys, kalau udah panenan pertama. Nah itu dia penyebab kedua. Kemudian penyebab ketiga, itu kenapa panenan jamur lama sampai 20 hari itu ya mungkin bibitnya yang kurang bagus ya guys ya. Bisa jadi bibitnya yang kurang bagus, nutrisi dalam bibitnya itu kurang, jadi ya panenan pertamanya udah kecil, kemudian panenan yang keduanya juga maunya lama sekali. Nah itu bisa terjadi juga guys, karena kalau di jamur tiram ini banyak kemungkinan ya guys ya, terutama buat para pemula yang di bawah 1 tahun itu masih banyak bertanya-tanya kenapa bisa gini, kenapa bisa begitu. Dan terutama itu ya penyebabnya itu ya memang kekurangan ilmu ya guys ya, kekurangan ilmu dan kekurangan pengalaman. Jadi teman-teman di sini tuh berkumpul untuk saling sharing, saling bertanya-tanya guys. Buat teman-teman yang udah tahu juga ataupun yang udah punya ilmu juga monggo dibagikan guys ya ilmunya, supaya teman-teman yang lain itu bisa mendapatkan ilmu juga. Nah ini guys backlog kecil-kecil Insan guys. Jadi Insan sedikit kaget sih melihat backlog normal Insan sekarang. Karena terbiasa melihat yang jumbo, jadi Insan melihat backlog kecil ini ya sepertinya kok kecil ya gitu guys ya jamurnya. Selanjutnya penyebab jamur itu panen keduanya lama bisa jadi dari kesalahan dalam penyiraman ya guys ya. Nah jadi ada kalanya kita nyiramnya itu terlalu banyak sampai backlognya itu basah sekali guys ya, basah sekali seperti ini. Nah kalau ini bukan terlalu banyak, ini karena baru disiram guys. Jadi sampai basah, ini bagian permukaannya itu sampai basah sekali guys ya. Nah itu juga salah guys. Karena backlog itu nggak bisa terlalu basah karena nanti bisa busuk guys. Seperti ini kalau misalkan udah seperti ini 1 harian jangan disiram lagi guys ya. Terlebih di sini cuacanya hujan, gerimis terus setiap hari. Jadi dia hanya 1 kali bahkan 2 hari sekali penyiraman guys. Nggak boleh terlalu banyak penyiraman, itu menyebabkan jamur tidak mau tumbuh, dia nyaman di dalam karena
permukaan loknya ini basah. Dia nggak mau backlog lama tumbuh juga karena permukaannya terlalu basah guys. Nah kemudian yang selanjutnya adalah penyebab backlog malas tumbuh itu ya backlognya kurang siram. Nah, jadi karena kurang siram ya dia tidak ada penarik ya guys ya, tidak ada penarik pinhead sehingga permukaannya itu terlalu kering kali guys. Itu juga nggak bagus untuk si backlog. Itu juga nggak bagus untuk pertumbuhan pinhead karena bisa saja dia mau tumbuh si jamur ini tapi karena kering, dia kurang air, kurang siram. Nah jadi dia itu layu guys ya, layu dan nggak jadi tumbuh guys si pinhead. Makanya teman-teman itu yang pemula terutama harus benar-benar mengetahui siklus ataupun kebutuhan si jamur, kebutuhan airnya, kebutuhan kelembapannya, kebutuhan udaranya. Jadi teman-teman itu harus paham kebutuhan jamur itu guys. Selain kita menyediakan nutrisi yang ada di dalam backlog, kita juga harus menyediakan perawatan, perhatian dari mulai penyiraman, pembasmian hama, kebersihan. Nah, itu juga perlu ya guys ya untuk menghasilkan jamur yang baik dan masa panennya itu tepat waktu guys. Tidak mundur terlalu lama walaupun dia kemarau, walaupun bibitnya mungkin kurang bagus, tapi karena kita perawatannya bagus itu bisa saja hasilnya juga bagus guys. Nah, jadi mungkin itulah beberapa tips yang bisa Insan bagikan ya buat teman-teman. Kalau videonya terlalu panjang lebar nanti payah ya guys ya, banyak yang terlalu protes. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.